Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدوا بهداه إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك خير ما في هذا المساء وخير ما بعده wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal masa' wa syarri ma ba'dah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dan ikhwan yang dirahmati Allah, alhamdulillah di tahun ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan yani lagi di tahun yani baru, di tahun 2024. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memperjumpakan kita guna melanjutkan beberapa perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau berdakwah dan menyampaikan risalah, dan itu adalah amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada beliau untuk disampaikan kepada seluruh alam. Ini adalah masa-masa di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan begitu beratnya beban yang harus dipikul oleh beliau. Terlebih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kala itu belum ada perintah untuk membalas, apalagi kemudian berjihad dan memerangi orang-orang yang menolak ajakan beliau. Kita tidak bisa membayangkan seandainya kondisi yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Makkah dan tidak ada perintah untuk membalas serangan mereka, maka tentu kita seandainya memiliki posisi dan kedudukan yang sama seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barangkali lebih banyak mengeluh daripada kita bersabar dan tabah menghadapi ujian sebagaimana yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini menjadi fase pertama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sebelumnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyandang status baru sebagai seorang utusan atau rasul. Tapi sebagaimana kita dulu pernah kita sampaikan bahwa fase dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah ini mengalami dua fase. Fase yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan fase yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan, dan itu adalah sesi kedua yang nanti mudah-mudahan bisa kita tuntaskan ba'da asar bi'idnillahi ta'ala. Untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi ini kita bagi menjadi dua. Sebelumnya kita sudah sampaikan beberapa langkah-langkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kita sampaikan yakni juga bagaimana Islam memperjuangkan mengangkat derajat hak dan wanita. Hal itu dibuktikan dengan salah satu wakil dari wanita yang pertama kali masuk Islam itu adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kita pun sampaikan dahulu bagaimana Islam menyikapi dengan serius status perbudakan di dalam syariat yakni kita, dan apa alasannya kenapa Islam tidak menghapus sistem perbudakan. Itu pun salah satu di antara faedah dan pelajaran penting yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Pun demikian dengan pelajaran-pelajaran dan hikmah-hikmah lainnya. Adapun bagian yang kedua dari dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi adalah kita akan membahas tentang keutamaan-keutamaan generasi awal, di mana orang-orang yang memiliki loyalitas yang begitu tinggi, keimanan yang begitu besar, dan kecintaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyokong, membela, dan mendukung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali berdakwah di kota Makkah. Kita mengenal ada nama-nama yang
cukup familiar dan sudah kita sampaikan dahulu. Ada Khadijah, ada Waraqah, ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada Ali bin Abi Thalib. Pun demikian dengan ada Zaid ibnu Harithah radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini adalah kader pertama didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah hasil pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan sudah kita sampaikan dahulu, dari nama-nama ini merupakan bagian dari perwakilan lintas generasi. Dan ini menunjukkan pula kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memanage dakwah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak hanya berdakwah serampangan, tapi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah untuk seluruh elemen, untuk seluruh usia, untuk seluruh kasta. Hal ini terbukti Khadijah radhiyallahu taala anha ini perwakilan dari kalangan wanita. Yang dahulu kita tahu bahwasanya wanita tidak memiliki hak dan kedudukan yang mulia. Bahkan kita sampaikan bagaimana wanita-wanita dan bahkan ketika mereka lahir di atas muka bumi ini, mereka harus dihadapkan pada dua posisi yang serba sulit. Antara dikubur hidup-hidup atau dibiarkan hidup tapi dalam kondisi terhina. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, sebagai utusan, subhanallah, ternyata satu-satunya wakil dari 5 generasi pertama didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdapat wakil dari kaum Hawa, kaum wanita, kaum perempuan yang sebelumnya mereka tidak mendapat hak sama sekali. Nama mereka terangkat lewat wakil dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Pun demikian dengan Waraqah bin Naufal. Banyak ulama menyematkan nama ini perwakilan dari orang-orang yang masih dianggap lurus. Banyak orang mengatakan bahwasanya Waraqah itu adalah orang-orang yang termasuk ahli tauhid, meskipun sebelumnya masih mengikuti agama dan syariat dari Nabi Isa alaihissalam. Kita mengenal juga yang ketiga, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini adalah perwakilan dari orang-orang dewasa, dari kalangan terhormat, dari para saudagar. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak serampangan, tidak hanya menyasar kaum muda saja, tidak hanya orang-orang yang sekiranya memiliki kerabat dekat dengannya saja, tidak. Tapi subhanallah, ada wakil dari kaum wanita, ada wakil dari orang-orang yang punya ilmu tentang syariat-syariat sebelumnya, ada wakil dari orang-orang dewasa, saudagar, orang-orang terhormat, dan itu lewat Abu Bakar. Ada juga wakil dari anak-anak muda, dan Ali bin Abi Thalib itu adalah pilihan yang tepat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun demikian yang terakhir, Zaid ibnu Harithah ini adalah wakil dari para mawali atau maula, mantan budak. Maka kita bisa membayangkan jamaah, seandainya kita berposisi seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, kemudian memiliki wakil-wakil dari lintas generasi, lintas usia, lintas kasta, tentu kita bisa membayangkan dakwah kita akan terangkat, bahkan dakwah ini akan terbantukan lebih cepat tersebar, karena kita memiliki orang-orang yang berada di posisi yang tepat dengan memiliki skill yang masing-masing. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sesi yang kedua dan untuk bagian yang kedua dari dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi, dan kita jadikan sebagai judul untuk sesi pertama kajian kali ini, kita akan mengulas keutamaan-keutamaan dari generasi pertama didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari 5 ini kita hanya membahas 3 saja, karena 2 manusia yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama Khadijah radhiyallahu taala anha. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, kita sudah sampaikan dahulu tentang keutamaannya. Kita tahu bahwasanya Khadijah radhiyallahu taala anha ini masih memiliki hubungan kerabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertemu di kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Qusay. Di mana Qusay itu menjadi kakek yang keempat bagi Nabi, sedangkan bagi Khadijah menjadi kakek yang ketiga.
Jadi kedua manusia ini berasal dari suku yang terhormat, bertemu pada nama Qusay. Dan kita tahu Khadijah radhiyallahu taala anha, jamaah yang dirahmati Allah, memiliki banyak sekali gelar-gelar yang amat agung dan amat mulia. Ya, beliau mendapatkan gelar At-Tahirah, yang suci. Karena disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Khadijah ini tidak pernah menyembah kepada berhala sebagaimana tradisi bangsa Arab kala itu yang masih hidup di masa-masa jahiliyah. Di antara gelar yang kedua yang sudah kita sampaikan dahulu itu adalah Al-Afifah. Beliau mampu untuk menjaga kehormatan dan harga dirinya. Ya, meskipun kita tahu wanita-wanita bangsa Arab tidak luput dari yang namanya menampakkan aurat ketika tawaf. Pun demikian mereka biasa untuk menjajakan dirinya dalam perbuatan dan transaksi perzinaan. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan Khadijah radhiyallahu taala anha dari tradisi-tradisi buruk yang seperti ini. Makanya beliau mendapatkan gelar Al-Afifah, yang bisa menjaga kehormatan dan harga yakni dirinya. Dan di antara gelar yang ketiga, dan ini sifat yang mulia bagi Khadijah yang tidak dimiliki, oleh istri-istri Nabi yang lain, itu adalah Al-Anats. Al-Anats itu artinya orang yang cerdas, ya, yang tidak terburu-buru di dalam mengambil sebuah yang kebijakan. Dan itu yang memang dibutuhkan oleh Nabi SAW. Jadi beliau adalah orang yang cerdas, tapi dibarengi dengan sikap tidak terburu-buru nafsu. Karena biasanya seorang wanita itu biasanya seringkali ya mintanya cepat, instan dan lain sebagainya. Apalagi kalau seandainya memiliki satu hajat, satu keinginan. Tapi bagi Khadijah subhanallah, ketenangannya itu sangat dibutuhkan oleh Nabi SAW. Bahkan itu terlihat sebelum Rasul SAW menikah. Bahkan terlihat jelas bagaimana ketenangan Khadijah mampu menghibur hati Rasul SAW di saat Nabi menerima wahyu pertama kali. Nah, ini adalah di antara sifat-sifat mulia. Adapun keutamaan dari Khadijah dulu sudah kita sampaikan begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan keistimewaan bagi ibunda kita tercinta Khadijah radhiyallahu taala anha, termasuk wanita yang pertama kali diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, pun demikian dengan wudu, wanita pertama kali beriman. Allah sudah menyiapkan istana di surga, orang yang paling banyak membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam terutama dalam hal sokongan yang danahnya. Bahkan kita sudah sampaikan dahulu, satu-satunya wanita yang menghiasi kehidupan Rasul SAW dan hati Nabi selama 25 tahun itu adalah Khadijah. Makanya Nabi SAW tidak pernah menikah, tidak pernah berpoligami kecuali setelah wafatnya siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi menghiasi kehidupan Rasul SAW selama 25 tahun. Hal ini berbeda dengan istri-istri Nabi SAW yang lain. Harus terbagi dengan wanita-wanita dan perempuan-perempuan yang lain. Dan sudah kita sampaikan dahulu, ini cuma sekedar mereview ya. Di antara satu keutamaan yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullah ta'ala, bahwa Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wanita yang tidak pernah melukai perasaan Nabi SAW dengan lisannya selama 25 tahun. Maka pantas bila nama Khadijah radhiyallahu taala anha tak pernah hilang dalam ingatan Rasulullah meskipun beliau sudah meninggal lebih dahulu sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini sekelumit dari keutamaan-keutamaan Khadijah yang dulu pernah kita sampaikan dalam bab pernikahan Nabi kita dengan Khadijah. Adapun yang kedua adalah Waraqah ibnu Naufal. Waraqah bin Naufal ini sudah kita bahas juga tentang keutamaannya ketika membahas permulaan wahyu. Bahwasanya Waraqah bin Naufal ini punya kelebihan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan dalam hal baca tulisnya. Padahal kita tahu bangsa Arab terutama penduduk Makkah, bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ummi. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada Waraqah. Dan beliau termasuk
ya, komunitas, garis lurus. Waraqah ini masih beriman dengan syariat-syariat umat sebelumnya. Bahkan beliau menyalin kitab Injil. Ya, beliau juga masih beriman dengan syariat-syariat Nabi Isa alaihi salam. Lah dulu kita sampaikan ya di jamaah dirahmati Allah terkait keimanan beliau. Apakah beliau ini dianggap sebagai seorang sahabat ataukah dianggap sebagai orang yang beriman? Ada 3 pendapat. Waraqah bin Naufal, ada yang mengatakan beliau adalah seorang sahabat karena dianggap sudah beriman kepada Nabi dan bertemu langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pendapatnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari, pendapatnya Imam Al-Baghawi, pendapatnya Ibnu Sakan, dan pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Jadi sampai Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan di saat disebut Waraqah bin Naufal itu di antara adab kita adalah at-taradzi bihi, yaitu menyampaikan apa? Radhiyallahu anhu. Ini adalah pendapat yang pertama termasuk pendapatnya Syekh Al-Utsaimin. Ketika disebut Waraqah bin Naufal kita dianjurkan untuk mengucapkan radhiyallahu anhu karena Syekh Utsaimin termasuk di antara kelompok yang pertama menyatakan bahwasanya Waraqah bin Naufal adalah seorang sahabat. Adapun pendapat yang kedua, ada yang menyatakan bahwa Waraqah bin Naufal ini hanyalah orang yang beriman kepada Nabi tapi tidak disebut dengan sahabat. Karena sahabat itu punya kriteria yang lebih khusus. Kenapa demikian? Karena disebut yakni sahabat itu adalah ketika masa-masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai berdakwah. Sedangkan Waraqah itu belum menjumpai masa-masa dakwanya Nabi. Beliau hanya menjumpai pertama kali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi, belum bertemu, belum berjumpa dengan Nabi di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi utusan. Itu belum bertemu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah mewafatkan Waraqah terlebih dahulu. Maka dari sinilah pendapat yang kedua, di antaranya adalah Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, pun demikian dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, pun demikian dengan Imam Az-Zahabi, lebih condong bahwasanya beliau adalah orang yang beriman kepada Nabi, tapi tidak disebut dengan sahabat karena belum sempat menjumpai masa-masa dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan bahwasanya Waraqah bin Naufal ini ya, pendapat yang ketiga tawakuf, abstain, tidak menyebut beliau sudah beriman, tidak juga menyebut bahwasanya beliau adalah seorang yakni sahabat. Dan ini adalah pendapatnya Ibnu Mandah, Allahu taala alam yang bisawab. Dari 3 pendapat ini yang paling mendapati kebenaran Waraqah bin Naufal ini adalah orang yang beriman. Hal ini dibuktikan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tasubbu Waraqah bin Naufal, fa inni ra'aitu lahu jannatan au jannatain. Jangan sekali-kali engkau mencela, menghina, merendahkan Waraqah bin Naufal, karena aku menyaksikan sendiri ia sudah disiapkan 1 atau 2 taman di surga. Berarti orang yang masuk surga bisa dipastikan dia adalah orang yang beriman. Adapun untuk statusnya sahabat ataukah yakni tidak, pendapat yang lebih mendekati kebenaran, beliau bukan termasuk yakni sahabat. Karena sahabat itu memiliki kriteria yang lebih khusus sebagaimana kita sampaikan. Hanya bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lantas serta merta disebut sebagai sahabat. Allahu taala alam. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah 2 sahabat. Kita hanya sedikit mereview ya dari biografi beliau berdua, pun demikian keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada generasi emas, yaitu Khadijah dan Waraqah. Adapun kita akan lanjutkan secara rinci bismillah taala keutamaan 3 sahabat yang lain, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid ibnu Harithah. Yang pertama adalah tentang keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini nanti kalau ada kuisnya kita mulai dari Abu Bakar ya. Sedangkan apa yang kami sampaikan tadi dari Waraqah bin Naufal pun demikian Khadijah tidak masuk kuis. Kalau nanti waktunya cukup billahi taala.
Baik, kita akan membahas keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ada beberapa poin-poin yang ingin kita sampaikan. Yang pertama adalah nasabnya, ya, dan yang kedua adalah tentang keutamaannya. Untuk nasab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ini memiliki nama asli yang diperdebatkan oleh sejarawan. Ini yang unik. Kalau Ibnu Ishaq itu mengatakan namanya Atik. Jadi Abu Bakar ini kan kunyah. Ya, nama aslinya itu Atik menurut pakar sejarawan Ibnu Ishaq. Tapi hal ini tidak disepakati oleh sejarawan yang lain. Ibnu Hisham mengatakan nama aslinya itu adalah Abdullah. Makanya ada silang pendapat di kalangan para ahli sejarah. Ada yang mengatakan namanya Atik menurut Ibnu Ishaq, ada yang mengatakan namanya itu adalah Abdullah menurut Ibnu Hisham. Tapi pendapat yang paling populer, pendapat yang paling masyhur, nama Abu Bakar itu adalah Abdullah. Sedangkan Atik itu adalah gelar beliau. Atik itu adalah julukan. Disebut yani Atik itu karena memiliki wajah yang rupawan, memiliki wajah yang berseri-seri. Dan itu memang menunjukkan bagaimana wajah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu sama dengan julukan yang diberikan oleh para penduduk yani Makkah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayahnya itu namanya adalah Abi Quhafa. Jadi unik. Nama anaknya pakai kunyah Abu Bakar. Bapaknya itu juga lebih populer pakai apa? Kunyah juga Abi Quhafa. Ya. Lah Abi Quhafa ini nama aslinya adalah Utsman. Makanya kalau seandainya kita ambil nama aslinya berarti Abu Bakar itu adalah Abdullah. Abi Quhafa itu adalah Utsman. Berarti namanya adalah Abdullah bin Utsman At-Taimi dari suku Yani Tamim. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kunyah ini, para ulama mengatakan bahwasanya kunyah itu tidak harus menunjukkan bahwa kita memiliki anak. Karena sejatinya Bakar itu bukan salah satu di antara putra maupun putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Karena Abu Bakar tidak memiliki anak yang bernama siapa? Bakar. Lah, di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala pernah menerangkan hal ini sah-sah saja. Kunyah itu tidak harus dinisbatkan kepada orang yang memiliki anak. Bahkan kita mengenal siapa? Abu Hurairah. Ya, apakah anaknya bernama Hurairah? Yani tidak. Bahkan Hir itu sebenarnya adalah kucing. Ya, pun demikian dengan Abu Yani Bakar. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah taala kita lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu diberikan kunyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu apa? Abu Turab. Ya, karena pernah tidur di atas yani pasir. Abu Turab. Tidak ada nama putra dari Ali bin Abi Thalib yang bernama Turab. Jadi sah-sah saja. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala membuat sebuah kunyah tidak harus didasarkan pada yani anak. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Ya, terkadang nama Bakar atau mungkin barangkali Sulaiman, mungkin barangkali yani Salama, itu pun yani tidak harus dinisbatkan yani kepada putranya. Aisyah radhiyallahu taala anha misalnya, kunyahnya itu adalah Ummu Abdillah. Sedangkan sampai wafat Aisyah tidak pernah memiliki anak yani sama sekali. Dan siapa Abdullah? Abdullah ini adalah keponakannya. Maka hal itu menjadi hal yang biasa. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya Tuhfatul Maudud menerangkan itu sudah menjadi tradisi dan bukan menjadi sebuah aib. Meskipun ia tidak punya anak, boleh pakai kunyah. Meskipun yani anaknya itu ya tidak ada yang bernama Bakar, gak ada masalah. Karena banyak sahabat-sahabat yang menggunakan kunyah meskipun kunyah itu tidak. Abu Hafs misalnya Umar.
Putrinya bernama Hafsah, bukan Hafiz. Hafiz yang enggak ada sama sekali. Abu Dzar Al-Ghifari, enggak ada nama anaknya yang bernama Dzar. Pun demikian dengan Khalid ibnul Walid, itu dikenal dengan kunyah Abu Sulaiman. Apakah putranya ada yang bernama Sulaiman? Tidak ada sama sekali. Pun demikian dengan Abu Salamah, apakah ada putra yang bernama Salamah? Pun ini tidak ada. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai bentuk wawasan yakni kita memperkaya pengetahuan kita terhadap kunyah. Jadi kunyah menurut Imam Nawawi pun demikian dengan Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu tidak harus selalu dinisbatkan kepada putranya. Ya, bahkan orang lain pun yakni boleh. Bahkan menggunakan nama lain meskipun itu bukan ya nama putra kita pun hal itu sah saja. Sebagaimana yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala yang anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya memiliki banyak sekali keutamaan dan ini yang kita akan bahas. Di antara beberapa keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, yang pertama, Abu Bakar ini adalah orang yang sudah dijamin yakni surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan yang pertama dan hadisnya ini nanti juga berlaku untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, ketika menyebutkan orang per orang, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, pun demikian dengan Ali yakni fil jannah. Hadis ini menjadi keutamaan tersendiri bagi sahabat-sahabat yang disebut namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka keutamaan yang pertama, Abu Bakar ya sudah dijamin surga karena disebut namanya langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini jamaah dirahmati Allah, dengan hadis inilah menjadi pukulan telak bagi orang-orang Syiah Rafidah yang masih berkeyakinan memiliki kepercayaan bahwa Abu Bakar adalah manusia yang paling layak untuk dilaknat. Mereka tidak percaya bahwasanya Abu Bakar ini masuk surga. Bahkan salah satu di antara ideologi mereka sebagai bentuk kesempurnaan yakni syahadat mereka dan keimanan orang-orang Rafidah tak akan sempurna kecuali orang-orang yang menjadi pengikut Syiah Rafidah harus melaknat Abu Bakar dan yakni Umar. Pun demikian dengan Aisyah radhiyallahu taala yakni anha. Sebenarnya hadis ini jelas yakni banget ini jemaah, menunjukkan bahwasanya Abu Bakar adalah penghuni yakni surga. Tapi ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, Abu Bakar ini adalah orang yang paling sigap di dalam menerima dakwah Nabi SAW. Artinya tidak ada keraguan sama sekali ketika pertama kali Rasulullah SAW berdakwah. Hal ini pernah diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Nabi pernah memuji Abu Bakar, ma aradtu al-Islam ala ahadin illa kanat lahu kabwah illa Abu Bakar. Tidaklah aku menawarkan Islam kepada siapapun kecuali pasti semuanya itu memiliki keraguan. Benar enggak ini dakwanya Muhammad? Lurus enggak kira-kira Muhammad ini? Semuanya masih ada keraguan. Tapi Nabi SAW mengecualikan satu orang, illa Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar. Fa innahu la yatala'tham fi qawlihi, kata Rasulullah. Sebagai pujian bahwa Abu Bakar ini adalah orang yang unik. Ketika pertama kali aku sampaikan dakwah itu, dia tidak pernah memiliki rasa ragu-ragu sama sekali. Bahkan ketika mengucapkan keimanannya di hadapanku itu tidak terbata-bata. Menunjukkan apa? Langsung beriman, langsung yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Pujian ini menunjukkan apa? Kesigapan Abu Bakar As-Siddiq di dalam menerima dakwah Nabi SAW tanpa ada keraguan sedikit pun. Ini adalah keutamaan yang kedua. Keutamaan Abu Bakar yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mendapatkan gelar yang spesial. Gelarnya apa? As-Siddiq, yakni As-Siddiq. Ya. As-Siddiq. Hal ini didasarkan pada sebuah riwayat dan hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani Abu Bakar, ditemani yakni juga dengan Umar dan Utsman di atas Gunung Uhud. Gunung Uhud akhirnya apa?
bergetar. Nabi SAW lantas kemudian menenangkan gunung Uhud. Uthbut Uhud, tenanglah wahai Uhud. Fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Ini yang akan menjadi prediksi di masa mendatang. Di atasmu ini ada manusia-manusia spesial. Wahai Uhud, tenanglah, karena di atasmu ini ada nabi, merujuk kepada Rasulullah. Ada pula Siddiq, berarti merujuk kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan di atasmu ini juga ada 2 orang yang akan mati syahid. Dan ini adalah prediksi awal Nabi SAW. Ya, yang disebut 2 orang sahabat yang akan mati syahid siapa? Umar dan yani Utsman. Karena kedua yani sahabat Nabi SAW ini akan mati syahid, dibunuh oleh yani orang-orang yang tidak bertanggung yani jawab. Mungkin saatnya kita akan yani bahas. Karena Umar, ada yang mengatakan sahabat ke-40 yang masuk Islam. Jadi masih generasi-generasi nantinya. Sedangkan yang kita bahas ini adalah generasi pertama didikan Nabi SAW. Jadi Utsman pun ini demikian. Belum kita bahas karena Utsman itu masuk Islam lewat perantara dulu siapa? Abu Bakar. Jadi yang kita bahas ini adalah ya generasi-generasi pertama Nabi SAW. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan yani dengan As-Siddiq yani ini, apakah ini adalah gelar pemberian dari penduduk Makkah ataukah ini adalah bagian dari pemberian Allah? Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Tahdzibul Asma mengatakan ini sudah ijma bahwa As-Siddiq ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam kitabnya Tahdzibul Asma, Imam Nawawi rahimahullah taala menukilkan perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sudah ada ijma, konsensus, kesepakatan yang para ulama bahwa As-Siddiq ini adalah gelar yang Allah berikan untuk Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu mengatakan disebut As-Siddiq itu karena Abu Bakar ini selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Puncak-puncaknya itu dalam peristiwa apa? Isra, yani Mi'raj. Ya, makanya kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mendapatkan gelar yang terhormat ini, Siddiq, yang selalu membenarkan seluruh apa yang disampaikan oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah yakin banget Abu Bakar ini pasti percaya, padahal kala itu Abu Bakar itu tidak hadir, absen. Dalam sebuah riwayat yang disahkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, dalam sebuah peristiwa yaitu seekor sapi yang bisa berbicara. Kisah ini sahih. Cerita ini bermula ketika ada seekor sapi yang dibebani lebih dari kemampuannya, sudah overload. Ya akhirnya sapi ini merasa nggak tahan berbicara kepada si pemilik ini sapi tersebut. Langsung berbicara dengan izin Allah sapinya. Inni lam ukhlaq lihada wa innama khuliqtu lil harfi. Aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk dibebani berat seperti ini, bukan untuk tujuan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Tapi aku diciptakan oleh Allah itu untuk menarik atau membajak yani sawah. Itu sebenarnya aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Lah, ucapan ini kemudian menjadikan orang-orang yang hadir terheran-heran. Akhirnya kisah ini diceritakan ulang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi SAW kemudian mengatakan u'minu bihi wa Abu Bakar wa Utsman wa Abu Bakar wa Umar. Bayangkan, cerita yang engkau sampaikan ini adalah cerita nyata dan aku sangat yakin dan aku mengimani bahwa ini adalah kehendak Allah yang menjadikan seekor sapi itu bisa berbicara. Dan kala itu nggak ada yang namanya Abu Bakar. Tapi Nabi SAW bawa nama Abu Bakar. Seakan-akan itu ingin menyampaikan, seandainya kisah itu
antum sampaikan kepada Abu Bakar, pasti Abu Bakar akan percaya sebagaimana aku pun percaya. Lah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan siddiqnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang ketiga. Adapun keutamaan yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat memuji Abu Bakar akan banyaknya harta dan dukungan finansial untuk dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya keutamaan yang keempat, Abu Bakar ini adalah orang yang banyak membantu secara finansial untuk kelanjutan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pula Khadijah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai pernah mengatakan, "Ma nafa'ani malun qattu, ma nafa'ani malu Abi Bakrin." Subhanallah. Aku tidak mendapati, kata Rasulullah, ada harta yang paling bermanfaat untukku melebihi hartanya Abu Bakar yang sangat bermanfaat untukku di saat aku butuh untuk sokongan dakwah. Mendengar pujian seperti itu, Abu Bakar lantas kemudian menangis sembari mengatakan, "Ma'ana au mali illalak." Ya Rasulullah, bahasanya itu jangan terlalu tinggi untuk memujiku. Tidaklah diriku dan hartaku kecuali untuk engkau, untuk perjuangan dakwamu ya Rasulullah. Karena kita tahu di dalam sebuah kisah yang sangat masyhur, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala pernah berkompetisi dalam hal sedekah dengan siapa? Dengan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai Umar kemudian ketika sudah kalah, la usabikuka abadan. Ketika giliran Umar hanya menyedekahkan, mewakafkan separuhnya, Abu Bakar ternyata semuanya diperuntukkan untuk Allah dan Rasulnya. Semenjak itu kemudian Umar sudah berikrar, sejak ini aku tak akan lagi mungkin bisa berkompetisi dan tidak akan mungkin bisa menyaingi wahai Abu Bakar selamanya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan yang keempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada harta yang paling bermanfaat melebihi hartanya Abu Bakar ketika memberikan manfaat besar untuk perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun keutamaan yang berikutnya yang kelima, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar ini adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Ketika tanya kepada Rasulullah, "Man ahabbun nasi ilaik?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai? Pertama kali yang disebut oleh Rasulullah adalah Aisyah. Orang yang paling aku cintai adalah Aisyah. Amr kemudian bertanya, ya, minar rijal, kalau dari kalangan laki-laki lah ya Rasulullah. Siapa? Abuha, berarti Abu Bakar. Summaman, siapa lagi dari laki-laki? Nabi SAW menyebut orang yang ketiga setelah Aisyah, setelah Abu Bakar itu adalah Umar. Akhirnya Amr bin As berhenti. Fasakattu, ya, aku khawatir kalau saya tanya lagi nanti yang disebut itu adalah namaku. Ini bukan GR, ya, tapi ini menunjukkan apa? Tingginya keyakinan yakni para sahabat, khawatir nanti disebut aku. Akhirnya aku nggak bertanya lagi dan tidak meneruskan pertanyaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kecintaan yang begitu besar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Lau kuntu muttakhidan khalilan, ya, lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakrin yani khalila." Kita tahu bahwasanya khalil, kekasih Allah itu cuma hanya ada dua. Yang pertama adalah Ibrahim dan yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berandai-andai, seandainya aku diberikan izin oleh Allah untuk mengangkat di antara umatku ini khalil, kekasih yang lain, latakhadtu, pasti aku akan memilih siapa? Abu Bakar sebagai yakni kekasihku. Ya. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan yang kelima. Adapun di antara yakni keutamaan yang lain, yakni para ulama menyebutkan keutamaan yang lain dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar ini
menjadi satu-satunya sahabat yang mendapatkan jaminan penjagaan dari Rasulullah hingga tak ada satupun sahabat yang berani untuk mengusik dan menyakitinya. Abu Bakar ini mendapatkan penjagaan keamanan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga tidak ada satupun sahabat yang berani untuk mengusik dan menyakitinya. Ini ada sebuah kisah dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dari riwayat Abu Darda. Jadi dahulu ini pernah terjadi, ya biasalah keras. Ada sedikit masalah-masalah dan riak permasalahan kecil antara Abu Bakar dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Yang saat itu kemudian Abu Bakar berusaha untuk meminta maaf, dan kita tahu karakter Abu Bakar seperti itu, masya Allah, begitu lembutnya dan santunnya. Beliau berusaha untuk meminta lebih dulu pintu maaf kepada Umar. Tapi Umar tidak memberikan, tidak membuka pintu maaf untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hingga akhirnya Abu Bakar ini menyampaikan permasalahan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah tidak ada lagi manusia lain. Bagaimana aku bisa menyelesaikan masalah dengan Umar sedangkan Umar tidak mau memaafkanku? Hal ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ternyata Umar kala itu merasa ada yang salah dengan dirinya. Padahal Abu Bakar ini adalah teman sejatinya, sahabat yang setianya. Dia merasa bersalah, kenapa aku nggak memaafkannya? Padahal Abu Bakar sudah minta maaf. Akhirnya dia mencoba untuk mencari Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar ini sudah duduk dengan Nabi SAW. Dari kejauhan dia dilihat. Ya, pun demikian Abu Bakar melihat kedatangan Umar bin Khattab, ternyata wajah Nabi SAW berubah. Berarti ada yang salah. Ini pertanda Nabi SAW pasti akan memarahi Umar bin Khattab. Sebelum mendekat, sebelum Umar ini berbicara untuk mengungkapkan kesalahannya, penyesalannya, Abu Bakar ini langsung menyela, ya Rasulullah, qad kuntu adlam, ya Rasulullah. Ya, guna untuk menghibur Nabi SAW karena wajah sudah berubah. Ketika melihat dari kejauhan Umar sudah mulai mendekat. Abu Bakar kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebenarnya aku yang lebih dolim. Aku yang sebenarnya berbuat dolim. Supaya nanti Nabi SAW tidak memarahi yakni Umar. Saat itulah kemudian Rasulullah SAW menyampaikan. Dan ini sebagai bentuk ikrarnya, deklarasinya Nabi SAW. Jangan sampai mengusik Abu Bakar, dan ini adalah jaminan keamanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Abu Bakar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan dengan tegasnya dan memang agak sedikit marah. Ya, beliau mengatakan, Innallaha ba'atsani ilaikum. Sesungguhnya Allah telah mengutusku kepada kalian semua. Qultum kadzab. Kalian semua mendustakanku. Sedangkan Abu Bakar, waqala Abu Bakar shadaq. Saat itu satu-satunya orang yang membenarkan pertama kali dakwah itu adalah Abu Bakar. Bahkan yang beliau apa? Wawasani binafsihi wa mali. Tidak hanya membenarkan, bahkan yang beliau langsung menyokong, membela dengan jiwanya pun dengan hartanya. Baru kemudian Nabi SAW mengatakan, fa antum yani tariku li sahibi. Kenapa kalian tidak membiarkan temanku yani ini terjaga? Karena dia adalah satu-satunya yani sahabat yang aku jamin keamanannya. Kata Abu Darda, semenjak Nabi SAW mendeklarasikan dengan ucapan ini, fama udiya ba'daha. Abu Bakar semenjak itu tidak pernah ada satupun sahabat yang lain yang berani mengusiknya, yang berani untuk menyakitinya, subhanallah. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala yani anhu. Orang yang sudah dijamin jannah, orang yang sigap untuk selalu membenarkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mendapatkan gelar yang mulia yaitu As-Siddiq. Kemudian orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahkan menjadi kekasihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya, Abu Bakar As-Siddiq ini satu-satunya sahabat yang mendapatkan jaminan penjagaan dan keamanan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pasca
permasalahan beliau dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, kita sebutkan keutamaan Abu Bakar ya sampai di sini yani saja. Kita akan yani masuk pada keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala yani anhu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang lain yang merupakan didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan kita tahu yani Ali itu memiliki dua saudara yang lain. Ada Ja'far dan ada Aqil. Ya. Jadi Abu Thalib ini punya 3 anak. Ada Ja'far, ada Ali dan ada Aqil. Dan kita tahu Nabi SAW semenjak kecilnya Ali bin Abi Thalib itu sudah tinggal dalam rumah tangga Nabi SAW. Lah, di manakah yani dua saudara ini? Ini ada kisah. Abu Thalib ini kan sudah nanggung 3 anak semenjak kecil, juga nanggung hajat hidupnya Nabi SAW sejak usia 8 tahun pasca wafatnya Abdul Muthalib. Sudah kita bahas ini dahulu. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semakin lama usia Abu Thalib ini juga semakin menua. Sampai Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Disinilah Rasulullah ingin membalas budi baik dari pamannya Abu Thalib. Dia merasa kasihan dengan Abu Thalib. Ya, sudah tua tetap nanggung 3 anaknya, yaitu Ja'far, Ali dan Aqil. Oleh karena itu Nabi SAW mengajak paman Nabi SAW yang lain, yaitu Al-Abbas. Al-Abbas diajak, "Wahai Abbas pamanku, ya gimana kalau seandainya kita bantu Abu Thalib ini, kasihan. Usianya semakin menua, tapi dia tetap harus menanggung anak-anaknya yang 3 tersebut." Maka bergegas Nabi SAW bersama Al-Abbas. Dari sini jamaah dirahmati Allah, Rasulullah menawarkan untuk istilahnya mengangkat menjadi anak angkat, yakni semua putra-putra dari Abu Thalib. Tapi Abu Thalib kemudian menolaknya. Enggak, saya tidak mau dan saya tidak setuju. Ya, kalau seandainya kalian mau bawa anak-anakku silakan, tapi tinggalkan yang paling bungsu, yaitu Aqil. Akhirnya 3 anak dari Abu Thalib dibagi rata. Aqil yang paling bungsu bersama Abu Thalib, ya, supaya tidak terlalu berat dan besar yang bebannya. Kemudian Ali bersama Nabi SAW, sedangkan yani Ja'far itu dirawat oleh Al-Abbas. Lah, semenjak itulah Ali bin Abi Thalib hidup dalam lingkungan rumah tangga Nabi SAW, dan beliau masuk Islam di usia yang masih tergolong muda, 10 yani tahun. Di 10 tahun Ali bin Abi Thalib yani sudah masuk yani Islam, ya, ketika hidup dalam lingkungan rumah tangga Nabi SAW. Sepanjang yani kehidupannya Ali bin Abi Thalib mendapatkan yani banyak sekali rintangan dan halangan dalam berdakwah, terutama di saat beliau menjadi khalifah. Dan kita tahu beliau termasuk di antara sahabat yang terbunuh, ya, dan dibunuh oleh Abdurrahman yani Ibnu Amr yang kita kenal dengan Ibnu Muljam. Ya, Ali bin Abi Thalib setelah menjabat khalifah selama 5 tahun meninggal di tanggal 17 Ramadan, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, di tahun yang 50 Hijriah, di usia yang sama dengan usia Rasulullah SAW, yaitu 63 tahun. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan dengan keutamaan Ali, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala memiliki banyak sekali prestasi dan segudang keutamaan. Ya, yang pertama, Ali bin Abi Thalib ini adalah orang yang sudah dijamin surga sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Ya, di mana Rasulullah SAW langsung menyebut nama Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali pun disebut namanya fil jannah. Lah, ini yang kemudian menjadi heran kita. Kenapa Ali bin Abi Thalib dikultuskan oleh orang-orang Rafidah padahal juga mendapatkan jaminan jannah, sedangkan Umar dan Abu Bakar malah dilaknat oleh mereka padahal mereka semua dijamin jannah oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kita tahu mereka semua orang-orang Rafidah itu amat benci sekali dengan sahabat-sahabat yang mulia ini. Tapi jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, semoga kita bisa terbuka. Semoga kita bisa semakin yakin
bahwa sahabat yang mulia, termasuk 4 khalifah, semuanya adalah orang-orang yang sudah dijamin jannah, dan apa yang diklaim oleh orang-orang Rafidhah ini tidak benar. Taib, ini adalah keutamaan yang pertama. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah orang yang sudah dijamin jannah. Yang kedua, keutamaan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali adalah orang yang dicintai oleh Nabi SAW di hadapan para sahabat yang lain. Jadi Nabi SAW ini mengumumkan di hadapan khalayak ramai, di hadapan publik, bahwa Allah dan Rasulnya mencintai Ali bin Abi Thalib. Jamaah dirahmati Allah, ini bermula dalam perang Khaybar. Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu menceritakan, ketika perang Khaybar, semua berharap bisa mendapatkan posisi memegang bendera. Karena memegang bendera itu adalah satu posisi yang sangat prestis, sangat diidam-idamkan oleh banyak para sahabat dalam perang Khaybar. Tapi Nabi SAW belum menentukan, hanya menyebutkan satu inisial saja. La'utiyanna raya ghadan rajulan yaftahu ala yadayhi. Aku akan berikan, sabar kalian semua para sahabat, aku pasti akan berikan bendera ini, dan yang akan memegang bendera ini berarti memiliki kedudukan yang mulia, kepada seorang laki-laki yang insya Allah dalam perang Khaybar kita akan memperoleh kemenangan. Di mana orang yang akan memegang bendera ini adalah yuhibbullah wa rasulah, fayuhibbuhullah wa rasuluh. Orang ini adalah orang yang sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya, hingga Allah dan Rasulnya balik mencintainya. Semua berharap mungkin barangkali itu adalah aku. Semuanya seakan-akan menganggap diri mereka masing-masing itu adalah orang yang akan ditunjuk oleh Nabi, sekaligus dipuji di hadapan para sahabat yang sangat banyak kala itu. Tapi ternyata Nabi SAW mencari-cari orang yang disebutkan sebelumnya sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya dan akan diberikan jabatan yang sangat mulia ini. Ternyata tidak menjumpai Ali. Ketika Rasulullah SAW bertanya di mana Ali, semua sadar, oh berarti memang Ali lah yang akan mendapatkan jabatan yang sangat mulia ini. Ternyata absennya Ali kala itu sedang sakit, disebutkan matanya sakit. Nabi SAW kemudian meminta kepada para sahabat untuk mendatangkan Ali bin Abi Thalib. Lantas Rasulullah meruqyahnya. Dengan izin Allah, mata Ali radhiyallahu taala anhu langsung sembuh, dan saat itulah bendera itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah riwayat, di akhir dari kisah inilah Nabi SAW bersabda, la ayyahdiyakallahu rajulan wahidan khairul laka min khumurin na'am. Seandainya engkau itu bisa memberikan, mengajak dan mengislamkan satu orang saja, itu lebih berharga daripada harga dan nilai onta merah. Dan hadis ini sangat masyhur sekali. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan yang kedua. Dari hadis ini para ulama menyebutkan keutamaan Ali bin Abi Thalib karena dipuji oleh Nabi di hadapan para sahabat yang lain bahwa Ali adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Baik, berikutnya jamaah dirahmati Allah. Di antara keutamaan yang kedua dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib adalah orang yang memiliki kedudukan yang hampir sama antara Nabi Musa dengan Harun alaihi wassalam. Dan ini adalah kedudukan yang sangat tinggi, sangat mulia dan sangat agung. Jadi hubungan Nabi SAW dengan Ali itu diibaratkan seperti hubungan Nabi Harun dengan Nabi Musa. Ini adalah partner dakwah yang sangat klop. Sebagaimana pula hubungan dan kedudukan antara Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW pernah memuji Ali, ama tardo antakuna mini bimanzilati Harun bi Musa. Wahai Ali, tidakkah engkau ridho, tidakkah engkau bahagia dan senang kalau seandainya kedudukanmu itu denganku seperti kedudukannya Nabi Harun dengan Nabi Musa alaihissalam.
ghaira annahu la nabiyya ba'di. Hanya saja sedekat apapun kedudukanmu denganku, ingat tidak menjadikan engkau adalah seorang nabi, karena sudah tidak adalah nabi setelahku. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan apa? Keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, adapun keutamaan yang terakhir jamaah dirahmati Allah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib ini dianggap sebagai ayah dari pemimpin para pemuda di jannah. Ini adalah imbas dari kedua putra itu Hasan dan Husain. Karena Hasan dan Husain ini adalah pemimpin dari para pemuda di jannah, maka Ali otomatis menjadi apa? Ayah dari pemimpin para pemuda di jannah. Ayah dari pemimpin para pemuda di jannah. Nabi SAW pernah bersabda, Al Hasan wal Husain sayyida syababi al jannah. Hasan dan Husain itu adalah dua pemimpin para pemuda di jannah, di surga nantinya. Maka dari sini dengan diangkatnya dua nama sahabat yang mulia Hasan dan Husain, secara tidak langsung mengangkat pamor sang ayah. Siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Inilah diantara 4 keutamaan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau sudah dijamin surga oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sangat cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Pun demikian dengan yang ketiga, kedudukan Nabi dengan Ali layaknya kedudukan Nabi Harun dengan Nabi Musa alaihissalam, menunjukkan kedekatan hubungan antara Ali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mengherankan bila mana kelak Ali bin Abi Thalib ini dijadikan sebagai menantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dinikahkan salah satu di antara putrinya, yaitu Fatimah. Adapun yang terakhir faedah atau keutamaan yang keempat dari Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib ini dianggap sebagai ayah dari pemimpin para pemuda di jannah. Taib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan dari Ali bin Abi Thalib. Adapun keutamaan sahabat yang terakhir adalah Zaid ibnu Haritha. Zaid ibnu Haritha dari golongan mawali. Mawali itu adalah mantan budak. Beliau bernama Zaid ibnu Haritha ibnu Surahbil al-Ka'bi. Beliau dari suku Arab asli, tapi memiliki perjalanan hidup yang sangat-sangat mengharukan. Di mana semenjak kecil disebutkan dalam riwayat, Zaid ibnu Haritha ini pernah diculik dari keluarganya, kemudian dijual di pasar Ukaz. Di pasar Ukaz inilah Zaid ibnu Haritha dijual, yang akhirnya dibeli oleh Hakim ibnu Hizam dengan 400 dirham. Siapakah Hakim ibnu Hizam? Hakim ibnu Hizam ini adalah keponakannya Khadijah. Lah ini nanti nyambung, bertemu dengan Nabi. Jadi ketika diculik, kemudian dijajakan di lapak-lapak khusus di pasar yang Ukaz, Hakim ibnu Hizam akhirnya membeli Zaid dengan 400 dirham. Ketika kelak nanti Nabi SAW menikah dengan Khadijah, Hakim ibnu Hizam, ponakannya Khadijah ini ngasih hadiah spesial. Dikasihlah siapa? Budak ini, Zaid ini, sebagai hadiah pernikahan untuk bibinya dengan Nabi SAW. Maka semenjak itulah Hakim Zaid ibnu Haritha hidup dalam rumah tangga Nabi SAW dengan Khadijah karena menjadi budaknya Nabi SAW. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah saat Zaid ibnu Haritha ini hidup dalam lingkungan rumah tangga Nabi SAW, ternyata sang ayah Haritha ibnu Surahbil ini sudah mendeteksi di mana anaknya saat ini berada. Ternyata hidup sama Nabi SAW. Jadi ayahnya bersama dengan saudaranya ini langsung kemudian menghadap Nabi, ingin meminta kembali putranya, karena putranya dulu diculik, dan putranya ini sebenarnya bukan seorang budak, dia hanya jadi korban saja.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa berbuat apa-apa, hanya kemudian menawarkan, ya sudah itu terserah kepada si anaknya Zaid. Zaid pengennya apa, saya manut. Ternyata Zaid ibnu Haritha lebih ingin hidup bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang akhirnya ayahnya pun kembali ke kampung halamannya tanpa bisa membawa kembali, yakni Zaid ibnu Haritha. Zaid ibnu Haritha memilih hidup dalam lingkungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena apa? Kesantunannya, karena kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kepekaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita tahu ya nih jamaah, biasanya budak itu tidak dihargai, biasanya budak itu terdolimi, biasanya budak itu selalu disakiti. Namun keberadaan Zaid ibnu Haritha itu lebih nyaman hidup menjadi budaknya padahal daripada hidup bersama dengan ayahnya sendiri. Karena itu yang menjadi keputusan dari Zaid, ya akhirnya Zaid semenjak itu terus hidup bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu yang dijamaah dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu itu pernah menyampaikan dahulu, ya kami semua para sahabat selalu memanggil mana du'uhu illa Zaid ibnu Muhammad. Kita selalu menyebut Zaid itu dengan ayah dinisbatkan kepada Rasulullah. Ya, Zaid ibnu Muhammad, bukan Zaid ibnu Haritha. Sampai kemudian turun surat Al-Ahzab ayat yang kelima, ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Semenjak itulah sudah tidak ada lagi yang namanya adopsi ketika menisbatkan seorang anak adopsi kepada ayah yang mengadopsinya. Karena ayat ini sebagai bentuk larangan, ud'uhum li abaihim. Kita ngerawat anak orang ya misalnya, itu nggak boleh dinisbatkan anak itu kepadaku. Tidak boleh dinisbatkan kepada ayah angkatnya, nggak boleh. Ud'uhum li abaihim. Kata Ibnu Umar, semenjak turunnya surat Al-Ahzab ayat yang kelima inilah, semenjak itu pula, ya kita menyebut kembali Zaid ibnu Haritha yang sebelumnya kita sering memanggil Zaid ibnu yani Muhammad. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zaid ibnu Haritha ini mengalami dua masa krisis, kita bilang seperti itu, dalam hal percintaan atau pernikahannya. Allah Subhanahu wa taala menikahkan dengan yani Zainab bintu Jahsh, seorang wanita suku Quraisy yang terhormat, tapi ternyata tidak bertahan lama, hingga akhirnya kemudian menikah dengan Ummu Aiman. Subhanallah. Makanya para ulama menyebutkan ya di jamaah, Zaid ibnu Haritha ini adalah mantan budaknya Nabi, dinikahkan dengan mantan budaknya Nabi warisan dari ayahnya. Siapa? Ummu Aiman. Yang dulu pernah kita sampaikan Ummu Aiman ini. Ya, jadi mantan budak laki-lakinya dinikahkan dengan mantan budak perempuannya. Dari pernikahan inilah yang kemudian akan lahir siapa? Usama bin yani Zaid. Ya, dan kita tahu Zaid ini dari warga atau marga atau kabilah asli Arab, yani kulit putih, sedangkan Ummu Aiman ini dari Habasyah. Nanti lahir Usama. Usama ini mengikuti rasnya ibunya, yaitu berkulit yani hitam, dan kisahnya sangat masyhur yani sekali. Tapi yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Zaid ibnu Haritha, apa saja yang keutamaan dari sahabat yang mulia Zaid ibnu Haritha ini? Yang pertama, Zaid ibnu Haritha radhiyallahu taala anhu adalah mantan budak yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga mendapatkan gelar Hibbu Rasulillah, kekasihnya Nabi. Jadi beliau mendapatkan yang digelar Hibbu Rasulillah. Putranya Usama itu juga mendapatkan hal yang sama. Makanya putranya mendapatkan gelar Hibbu ibnu Hibbi Rasulillah. Ya, nah ini adalah keutamaan yang luar biasa sekali. Hal ini bermula ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Usama ibnu Zaid untuk menjadi gubernur. Ada yang mengatakan di daerah Irak. Ketika di sana, warga Irak tidak suka dengan kepemimpinan dari Usama ibnu Zaid.
Sampai juga masalah ini ke telinga Nabi SAW. Rasulullah SAW kemudian mengatakan apa? Ya, tidaklah kalian tahu bahwasanya ya ayah dari Usama ini, ya, Usama ini adalah pemimpin yang mulia. Usama ini adalah orang yang aku cintai. Kenapa engkau tidak ridho dengan kepemimpinannya? Sebagaimana dulu ketika kita mengirim ayahnya ini juga adalah kekasihku, orang yang sangat aku cintai. Dan saat itu engkau juga tidak suka dengan kepemimpinannya. Ingatlah bahwasanya Zaid dan Usama ini adalah dua manusia yang sangat aku cintai. Makanya keduanya mendapatkan gelar Hibbu Rasulillah untuk Zaid ibnu Harithah, sedangkan yani putranya Usama mendapatkan gelar Hibbu ibnu Hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan yang pertama, menunjukkan bahwasanya Zaid ibnu yani Harithah ini adalah sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun beliau adalah dulu mantan yani budaknya. Di dalam sebuah riwayat, ya, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu sampai memperlakukan Zaid lebih mulia, lebih diprioritaskan daripada putranya. Abdullah ibnu Umar ini adalah putranya Umar. Tapi di dalam hal memberikan layanan, memberikan hal hadiah, Umar ini lebih mendahulukan Zaid daripada Abdullah ibnu Umar. Makanya Abdullah ibnu Umar pernah bercerita, dulu ya, saking cintanya Umar kepada Rasulullah, saking cintanya Umar kepada Zaid, karena Zaid ini mendapatkan gelar kekasihnya Nabi, sampai lebih mendahulukan Zaid daripada saya, meskipun saya adalah putra kandungnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Taib. Ini adalah keutamaan yang pertama yang dijamaah. Keutamaan yang kedua dari Zaid ibnu Harithah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau adalah seorang pemimpin yang ulet, ya. Jadi beliau adalah seorang leadership. Beliau adalah seorang pemimpin yang punya kemampuan di atas rata-rata sahabat yang lain, yakni Zaid ibnu Harithah ini. Tapi amat sangat disayangkan sekali, sebagaimana tadi kita sampaikan, ya, orang-orang Irak malah menolaknya. Orang-orang yang di Irak malah menghinanya, dianggap dia bukan pemimpin yang benar, bukan pemimpin yang baik, dianggap ia tidak becus di dalam memimpin. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan mandat yang mulia untuk Zaid ibnu Harithah. Taib, untuk membuktikan bahwasanya dia punya leadership, dia punya jiwa kepemimpinan, ada pengakuan dari Maslamah ibnu Al-Aqwa. Maslamah ibnu Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu itu pernah bercerita, aku sebanyak 7 kali berperang dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pemimpin perang itu kan gak sembarangan. Kalau Nabi SAW turun langsung, berarti beliau yang menjadi pemimpinnya. Tapi kalau Nabi SAW gak turun langsung, berarti pasti sahabat yang memang punya kapasitas mumpuni, punya jiwa patriotik, punya jiwa leadership yang akan dipilih oleh Nabi SAW. Dan Mas Lama mengatakan apa? 7 kali aku dipimpin dalam perang oleh Nabi SAW, dan 9 kali peperangan aku dipimpin oleh Zaid ibn Harithah. Berarti menunjukkan bahwasanya Zaid ibn Harithah ini bukan, maaf, pemimpin kaleng-kaleng, maaf. Beliau adalah seorang yang punya jiwa kepemimpinan. Sampai Nabi SAW menunjuk dalam 9 kali peperangan yang diikuti oleh Maslamah, dan Maslamah mengatakan 9 kali itu selalu dipimpin oleh Zaid ibnu Harithah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan yang kedua. Ya, selain beliau adalah orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mendapatkan gelar Hibbu Rasulillah. Yang kedua, Zaid ibnu Harithah ini adalah seorang sahabat yang memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat mumpuni, sampai ditunjuk sebanyak 9 kali di dalam peperangan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ya,
Zaid ibnu Harithah ini mendapatkan bidadari yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannah. Berarti enggak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kisahnya dalam Isra Mi'raj ada yang mengatakan demikian, ya, bertemu dengan seorang bidadari di jannah. Ketika ditanya, ya, milik siapakah engkau wahai bidadari? Ternyata bidadari itu kemudian menyatakan, saya ini miliknya Zaid ibnu Harithah. Dan kita tahu yang jamaah dirahmati Allah, Zaid ibnu Harithah ini hampir mengikuti semua peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya beliau tewas dalam perang Mu'tah. Dan perang Mu'tah ini Zaid ikut berperang, pun demikian dengan Usamah. Jadi ayah dan anak ini ikut bareng dalam peperangan. Dalam perang Mu'tah ini qadarallah, Allah Subhanahu wa taala memanggil ajal dari Zaid sang ayah dari Usamah. Dan sebagai bentuk balasan inilah Nabi SAW pernah bertemu dengan bidadari yang sudah Allah siapkan untuk Zaid ibnu Harithah radhiyallahu taala anhu. Taib. Ini adalah keutamaan yang keempat. Adapun keutamaan yang lain, ya, para ulama menyebutkan bahwa Zaid ibnu Harithah ini pernah dinisbatkan namanya bersanding dengan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sebuah kehormatan. Pernah, meskipun nanti akhirnya dikembalikan lagi namanya bersanding dengan nama ayah kandungnya sendiri. Tapi Ibnu Umar radhiyallahu taala mengatakan ini adalah hal yang spesial. Ya, padahal beliau itu bukan putra kandungnya, tidak punya nasab kerabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi pernah bersanding dengan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan kehormatan, menunjukkan penghargaan, menunjukkan juga keutamaan dan keistimewaan dari Zaid ibnu Harithah. Ya, tak ada satupun nama sahabat yang pernah disandingkan dengan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali Zaid ibnu Harithah yang tadi sudah kita sampaikan. Dulu kami memanggil Zaid itu dengan Zaid ibnu Muhammad. Hingga turun surat Al-Ahzab ayat yang kelima, akhirnya dikembalikan lagi kepada nama ayah kandungnya Zaid ibnu Harithah. Adapun yang paling akhir jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari keutamaan Zaid ibnu Harithah ini jamaah dirahmati Allah, ya, nama Zaid ibnu Harithah, Zaid satu-satunya nama sahabat yang Allah abadikan di dalam apa? Di dalam Al-Quran. Subhanallah. Ya, kita tidak mendapati nama Abu Bakar dalam Al-Quran. Kita juga tidak mendapati nama Umar di dalam Al-Quran. Pun demikian dengan sahabat-sahabat yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nama Zaid di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Allah Subhanahu wa taala firman, "Falamma qada Zaidun minha watara." Di sini ada kalimat Zaid. Ya, ada lafaz Zaid. Siapa Zaid? Itulah sebenarnya Zaid ibnu Harithah. Sebagaimana tadi kita sampaikan, dahulu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan bahwasanya Zaid ini dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siapa? Zainab binti Jahsh. Tapi apalah daya, pernikahan ini tidak bertahan lama. Di awal Zainab binti Jahsh itu nggak berani juga menolak, hanya tanya, apakah ini adalah perintah Allah? Iya. Karena kita tahu subhanallah, secara kasta jauh banget. Zaid ibnu Harithah ini adalah mantan budak. Sedangkan Zainab ini, tergolong dari kasta yang paling tinggi, suku Quraisy yang terhormat. Juga termasuk wanita dari kalangan orang yang kaya raya. Pun demikian, termasuk wanita bangsa Arab yang sangat cantik. Tapi ketika dipanggil oleh Nabi SAW, dinikahkan dengan Zaid. Makanya Zainab binti Jahsh ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya?" Iya. Dan memang ada ayatnya. Ya, akhirnya tidak bisa menolak. Dan menikahlah Zaid ini dengan Zainab binti Jahsh. Tapi ternyata pernikahannya nggak bertahan lama. Ya, akhirnya kemudian Zainab binti Jahsh dinikahi oleh Nabi SAW. Ya, sedangkan Zaid ini akan menikah lagi dengan siapa tadi? Ummu, Aiman, dan lahirlah
Usama yang Ibnu Zaid radhiyallahu taala anhu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara keutamaan dari Zaid Ibnu Harithah radhiyallahu taala anhu. Meskipun yang mantan budak, tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam benar-benar mengapresiasi, menunjukkan yang bahwasanya sejalan dengan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Dan kita tahu tidak hanya Zaid ini saja yang mantan budak kemudian diangkat namanya. Kita mengenal Bilal ibnu Rabah radhiyallahu taala anhu, mendapatkan jabatan yang sangat prestis, menjadi muadzinnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Padahal yang namanya budak itu bukanlah kasta yang perlu diperhatikan. Bahkan mereka pun dianggap sebagai manusia atau mungkin barangkali lebih rendah yakni daripada manusia itu sendiri. Tapi subhanallah, ketika syariat yakni datang, seluruh mantan-mantan yakni budak, selama mereka memiliki keutamaan, punya skill seperti Bilal ibnu Rabah, itu diberikan kehormatan dan diberikan jabatan dan kedudukan yang mulia. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan ini menjadi prinsip kita di dalam berkehidupan, bahwasanya kasta atau strata sosial atau jabatan kita atau gelar kita itu enggak ada apa-apanya kalau memang sejatinya kita adalah manusia yang paling dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita itu bukan menjadi manusia terhormat di antara manusia yang lain, tapi bagaimana kita menjadi manusia yang terhormat dan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang sudah disebutkan oleh Allah kuncinya itu adalah at-taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, ya, ternyata mawali itu artinya mantan budak ini memiliki cerita yang cukup panjang. Ya, sebagaimana dulu sistem perbudakan, ternyata mawali ini mendominasi para tabi'in. Kalau sahabat itu kita kenal Zaid ibn Harithah, ini adalah mantan budak. Pun demikian dengan Bilal ibn Rabah, ini juga mantan yani budak. Pun demikian dengan Amir ibn Fuhairah, ini juga mantan yani budak. Mantan budaknya siapa? Yani Abu Bakar. Itu sebenarnya tergolong sedikit, tapi siapa sangka yani jamaah, golongan para tabi'in kebanyakan mereka ternyata adalah mawali. Ya, kita mengenal tabi'in, murid-muridnya Abdullah ibnu Abbas. Kita mengenal Imam Mujahid, itu juga mantan budak, subhanallah. Kita mengenal Atha ibnu Abi Rabah, itu juga mantan budak mawali. Kita mengenal Abul Aliyah, itu juga termasuk mantan budak. Kita mengenal Ikrimah, mereka adalah murid-muridnya Abdullah ibnu Abbas, dan mereka adalah para tabi'in yang tergolong ulama-ulamanya. Ternyata mereka adalah dari kalangan para mantan yani budak. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terkecoh dengan status yang kita, dengan jabatan kita, dengan yani gelar kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para sahabat, para tabi'in. Ya, mereka insya Allah kalau lihat statusnya lebih rendah daripada kita, tapi di sisi Allah ternyata mereka lebih tinggi, lebih mulia daripada yang kita semua. Allah taala alam yang bisawab. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua, masuk dakwah secara apa? Secara terang-terangan. Ya, jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi ini kita sudah lalui bersama, ya, sebanyak yakni 2 bagian. Bagian pertama pada bulan yang lalu, dan bagian yang kedua kita mengulas keutamaan dari generasi emas didikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang pertama, mulai dari Khadijah, mulai dari Waraqah, mulai dari Abu Bakar, keutamaan mereka semua, pun demikian keutamaan Ali dan keutamaan Zaid ibn Harithah. Baru nanti di sesi kedua insya Allah kita akan lanjutkan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan. Ya, apa kiranya ayat yang Allah turunkan sebagai penentu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam segera untuk berdakwah secara terang-terangan. Di mana ini ada tiga tahapan. Tahapan pertama surat Al-Alaq 1-5. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan SK sebagai seorang nabi. Kemudian dakwah secara sembunyi-sembunyi dengan turunnya apa? Turunnya surat Al-Mudaththir.
Ya, ayat yang pertama ayat yang kelima, terutama di ayat yang kedua, kum fa'andir. Lah nanti kemudian turun ayat dan SK yang ketiga. Nabi SAW berdakwah secara apa? Terang-terangan. Surat apakah di ayat keberapakah? Insya Allah nanti kita akan disampaikan. Yang termasuk di antaranya adalah reaksi. Bagaimana orang-orang kafir yang Quraisy ketika Nabi SAW sudah menampakkan dakwanya. Karena selama ini secara sembunyi-sembunyi. Nabi SAW itu tidak terlalu berat untuk menanggung resiko. Karena dari hati ke hati. Ya, istilahnya itu adalah dakwah fardiyah. Tapi kalau seandainya dakwah secara terang-terangan berarti mau tidak mau Nabi SAW harus menghadapi resiko. Dan seperti apa kisah ini bermula, insya Allah setelah asar kita akan lanjutkan. Demikian, semoga ada faedahnya. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.